Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Khairul Zikin akan mempresentasikan hasil analisis saya pada proses bisnis pada industri garmen di perkampungan industri kecil penggilingan. Proses bisnis adalah serangkaian instrumen untuk mengorganisir suatu kegiatan dan untuk meningkatkan pemahaman atas keterkaitan suatu kegiatan. Sementara industri garmen dan tekstil merupakan industri manufaktur terbesar ketiga di Indonesia. Industri garmen dan tekstil menyumbang sekitar 7% nilai tambah bruto atau NTB manufaktur Indonesia pada tahun 2016 menurut perkiraan sementara, setara dengan sekitar 1,4% dari total PDB. Perkampungan industri kecil atau PIK penggilingan merupakan salah satu kawasan yang terdiri dari berbagai macam industri kecil menengah atau IKM. Lokasinya terdapat di Jalan Raya Penggilingan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Provinsi Jakarta. Saat ini perkampungan industri kecil memiliki industri garmen berjumlah 400 IKM. Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuesioner dengan 6 pemilik usaha IKM garmen dapat diketahui tahapan proses bisnis terdiri dari penerimaan PO atau sales. Proses ini merupakan proses mengambil, menerima, proses dan mengetahui permintaan dari pelanggan. Proses ini juga memantau status dari permintaan pelanggan menjadi penagihan dan pengiriman kepada pelanggan. Aktivitas yang dilakukan terdiri dari proses menerima pesanan via telepon dan WhatsApp, media sosial, dan juga kunjungan customer di toko. Yang kedua adalah pemasaran produk atau marketing. Proses ini merupakan pemasaran produk setelah melalui proses produksi. Aktivitas yang dilakukan terdiri dari proses pemasaran yang dilakukan pada toko, proses pemasaran pada jalur distribusi atau agen reseller, dan juga proses pemasaran dari end-to-end. Yang ketiga adalah keuangan atau finance. Proses ini merupakan penerimaan pembayaran dari pelanggan. Proses ini termasuk seluruh proses mengenai penerimaan uang baik secara tunai, cek, atau elektronik. Aktivitas yang dilakukan terdiri dari proses penerimaan uang tunai dan juga deposito. Keempat, cara mendapatkan bahan baku atau purchasing. Proses ini merupakan pembuatan dan penerimaan mengenai pemesanan pembelian. Aktivitas yang dilakukan terdiri dari proses memesan bahan baku dan juga mengambil bahan baku. Yang kelima, aktivitas produksi atau manufacturing. Proses ini merupakan proses pembuatan produk, yaitu proses yang memproses bahan mentah yang dikembangkan menjadi produk yang siap dijual pada pelanggan. Aktivitas yang dilakukan terdiri dari proses membuat perencanaan produksi, membuat patron, mematok bahan, menjahit oplos atau najis, dan juga membuat lipatan. Yang keenam adalah desain produk. Desain produk yang baik selalu mengikuti tren mode yang sedang digemari oleh pasar dan customer. Proses ini merupakan proses melihat tren mode dan menciptakan tren mode. Yang ketujuh, warehouse. Proses ini merupakan proses pemantauan gudang, menerima dan menyimpan produk setelah pengiriman produk. Proses ini juga sebagai proses tes produk untuk mengevaluasi kualitas dari produk yang dibuat. Aktivitas yang dilakukan terdiri dari proses menjadikan produk, membersihkan benang, pengecekan akhir produk, dan pengawasan produk, juga pengiriman barang. Dan yang terakhir, pemilihan supplier. Supplier yang terlibat adalah supplier yang komitmen dan dapat dipercaya sama dengan baik. Aktivitas yang dilakukan pada saat pemilihan supplier adalah supplier yang dapat memberikan harga rendah dengan kualitas produk yang lebih baik. Biasa kita sebagai produsen mau bahan murah tapi harga jual tinggi. Berdasarkan hasil pembandingan, setiap IKM memiliki kesamaan dalam menjalankan proses bisnisnya, namun terdapat beberapa perbedaan yang dimiliki. Perbedaan tersebut berada pada proses penerimaan PO, pemasaran produk, purchasing, dan penggunaan teknologi informasi yang berbeda-beda pada proses bisnis ke-6 IKM. Memiliki persamaan subfungsi pada keuangan, aktivitas produksi, desain produk, warehouse, dan pemilihan supplier. Beberapa kendala yang muncul dalam proses bisnis ini adalah yang pertama, turnover tenaga kerja tinggi disebabkan karena minimnya gaji yang diterima karyawan. Gaji karyawan berbeda-beda sesuai dengan skill yang dimiliki. Yang kedua adalah kondisi lingkungan kerja kurang ergonomis, tidak memiliki gudang barang jadi sehingga barang-barang jadi itu tidak tertata dengan rapi.
Yang ketiga, permasalahan permodalan untuk industri kecil. Tidak ada bantuannya permodalan dari pemerintah, pemilik usaha tidak bisa meminjam modal ke bank karena tidak mempunyai agunan. Bangunan yang ditempati sebagai tempat usaha saat ini adalah masih sewa dan akan selamanya sewa karena pemerintah tidak membaikkan kebijakan untuk memiliki tanah dan bangunan tersebut. Yang keempat adalah pemasaran yang dilakukan masih sederhana dan penjualan pun masih dilakukan pada area tertentu saja. Yang terakhir, minimnya penggunaan teknologi informasi dalam menjual hasil produk yang sudah dihasilkan. Kesimpulannya adalah proses bisnis keenam IKM memiliki pembagian 8 jenis fungsi bisnis. Pembagian fungsi bisnis terdiri dari penerimaan PO, pemasaran, keuangan, purchasing, aktivitas produksi, desain produk, warehouse, dan pembelian supplier. Pada proses bisnis keenam IKM memiliki persamaan subfungsi pada keuangan, aktivitas produksi, desain produk, warehouse, dan pembelian supplier. Kendala yang muncul dalam proses bisnis diantaranya adalah turnover, tenaga kerja yang tinggi, kondisi lingkungan kerja kurang ergonomis, permasalahan permodalan untuk industri kecil, pemasaran yang dilakukan masih sederhana dan penjualan hanya dilakukan pada area tertentu saja. Juga minimnya penggunaan teknologi informasi dalam menjual hasil produksi yang sudah dihasilkan. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Khairul Rosikin mengucapkan maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.